Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari konferensi pers terkait penerimaan pajak yang ditangani KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam konferensi pers, Sri Mulyani terkait dalam penangkapan aparat pajak oleh KPK terkait daripada penerimaan negara. Jadi ini saya lihat, biasanya korupsi di pajak, di bagian pajak, biasanya petugas pajak menetapkan pajak perusahaan swasta tersebut cukup tinggi. Lalu pengusaha minta pajaknya diturunkan. Untuk menurunkan pajaknya, telah memberikan uang pelicin kepada aparat pajak. Lalu diturunkanlah pajaknya, jumlah pajak yang akan dibayar oleh pengusaha itu. Sehingga petugas pajak ini menguntungkan. Dan juga aparat pajak juga menguntungkan. Misalnya, petugas pajak menetapkan pajak perusahaan 100 miliar. Lalu petugas pajak menurunkan pajaknya tersebut perusahaan sebesar 25 miliar. Dan uang korupsinya kepada petugas pajak 25 miliar. Maka pemilik perusahaan menguntungkan 50 miliar yang seharusnya dibayarnya 100 miliar. Dan kemudian petugas pajak menguntungkan juga sebesar 25 miliar tersebut. Nah, di sinilah permainan daripada petugas pajak tersebut. Sehingga menurunkan penerimaan negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyerahkan seluruh kasus pajak tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diselesaikan kasusnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Penerimaan negara terkait dengan pajak ini itu merupakan kerugian negara, tetapi kerugian negara itu belum di tangan negara. Sedangkan kalau kerugian negara terkait dengan proyek pembangunan, di mana uang negara itu sudah di tangan negara, cuma pelaksananya dikorupsi. Tetapi kalau ini uang tersebut masih di tangan para pengusaha tersebut, sehingga uang tersebut belum di tangan negara. Maka dalam masalah ini, penerimaan negara yang mengalami kerugian negara ini, di mana kerugian negara atas proyek pemerintah tersebut. Penerimaan uang negara dari pengusaha yang dilakukan aparat pajak merupakan perbuatan korupsi dalam bentuk gratifikasi. Gratifikasi itu petugas pajak terkait dengan jabatannya menerima uang dari pengusaha sebagai uang pelicin, sehingga apa yang dimaunya diberikan. Apa dalam hal ini yang seharusnya pajaknya 100 miliar menjadi 25 miliar, sehingga dipenuhilah keinginannya itu. Tetapi dengan iming-iming dia dikasih ke petugas pajak itu 25 miliar, sehingga seluruhnya pengeluarannya hanya 50 miliar yang seharusnya dibayar 100 miliar, sehingga dia pengusaha memperoleh keuntungan sebesar 50 miliar. Jadi aparat pajak yang menerima uang dari pengusaha ini melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya yaitu hukuman seumur hidup dan maksimal hukuman badan adalah 20 tahun. Dan pasal yang dilanggarnya, ada 3 pasal yang dilanggarnya. 1. Melanggar pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 yang ancamannya hukumannya 5 tahun. Dan petugas pajak penerima uang, di sini si penerima uang dan pemberi uang sama-sama dihukum. Di mana sebagai petugas pajak penerima uang dari pengusaha dan pengusaha pemberi uang kepada petugas pajak sama-sama dihukum. Jadi kedua-duanya sama-sama dihukum. Si pemberi dan si penerima itu dihukum. Dapat juga dikenakan pasal 11. Ancaman hukumannya juga 5 tahun. Dan hanya petugas pajak yang dihukum. Sedangkan pengusaha di sini tidak dihukum. Itulah bedanya juga. Kemudian pasal 12 ayat 1 dan ayat 2, ancaman hukumannya seumur hidup dan hukuman badan maksimal 20 tahun.
Dan yang dihukum di sini hanya petugas pajak, aparat pajak saja yang dihukum di sini. Sedangkan si pemberi uang pengusaha tidak ikut dihukum dalam hal ini. Itulah saya lihat. Jadi di sini bahwa si pemberi seperti pasal 5 tersebut, si pemberi dan si penerima uang sama-sama dihukum. Sedangkan yang lainnya yang dihukum hanyalah, sedangkan dalam pasal 5, pasal 11 yang dihukum itu hanya aparat pajak, sedangkan pengusahanya tidak dihukum. Demikian juga pasal 12 ayat 1 dan 2 yang ancaman hukumannya cukup berat, yaitu hukuman mati, hukuman seumur hidup dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Di mana di sini yang dihukum hanyalah pengusaha, hanyalah petugas pajak yang dihukum di sini. Sedangkan pengusaha tidak dihukum di sini. Itulah saya lihat. Jadi harapan saya supaya kedua belah pihak ini dihukum agar sama-sama jerah melakukan perbuatan korupsi itu. Baik si penerima uang dan si pemberi uang sama-sama mengalami kesusahan, harus sama-sama dihukum supaya merasakan, sehingga mereka tidak berbuat lagi perbuatan yang sama. Sekian dan terima kasih.